Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya melalui renungan hari ini, setiap hati kita disegarkan, setiap pikiran diperbaharui, dan setiap jiwa semakin dekat dengan Yesus Kristus. Semoga renungan ini menjadi sarana untuk mendengarkan suara Tuhan setiap hari dan mengalami percobaan pribadi dengannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Saat kami membuka renungan ini, bukalah juga hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Roh Kudus, tolong kami agar firman yang kami renungkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kehidupan dalam tindakan dan keputusan kami. Pimpinlah setiap langkah kami dan ubahlah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian 27 Agustus 2025 menghimpun energi. Kisah Para Rasul 20 ayat 13-16. Orang extrovert mendapat energi dari luar dengan menjalin relasi sosial, sedangkan orang introvert mendapat energi dari dalam dengan mengambil waktu sendiri. Akan tetapi anak Tuhan, baik introvert maupun extrovert, sama-sama mendapatkan energi dari Tuhan. Hal ini berlaku juga untuk Paulus. Dalam perjalanan penginjilan, rekan-rekannya menaiki kapal, sedangkan dia mengambil jalan darat, kemungkinan dengan berjalan kaki sendirian. Pertanyaannya, mengapa? Bukankah itu melelahkan? Apalagi dia sedang terburu-buru untuk pergi ke Yerusalem sebelum hari raya Pentakosta. Bahkan, saking terburu-burunya, dia enggan untuk singgah di Efesus. Silogismenya begini, Paulus ingin secepatnya tiba di Yerusalem, dan kapal adalah moda transportasi yang lebih cepat dan efisien. Maka ia sebaiknya ikut berlayar dengan kapal. Akan tetapi apa yang dilakukan Paulus justru terbalik. Ia berjalan kaki sampai ke Asos dan mengorbankan waktunya untuk singgah di Efesus. Mengapa logikanya seolah-olah terbalik? Sebetulnya ini bukan logika terbalik, justru ini adalah tindakan yang logis. Mengapa demikian? Paulus akan pergi ke Yerusalem. Di sana dia akan memberitakan Injil kepada banyak orang, dan di situ juga dia akan mengalami ancaman terbesar. Dia akan dipenjara, disiksa, dipukuli, dan dianiaya. Untuk itu, dia harus menyiapkan hatinya. Dia perlu menghimpun energi. Oleh karena itulah, dapat dikatakan bahwa alasan utama Paulus memilih untuk berjalan kaki sendirian adalah agar dia bisa berrelasi dengan personal dengan Tuhan. Dari momen itu, dia dapat mengenal kehendak Tuhan dan memperoleh kekuatan dari Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ini, siapapun kita, tidaklah bisa kita memungkiri kenyataan bahwa kita memerlukan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, cara yang paling logis untuk menghimpun energi adalah dengan menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan dan mengambil waktu khusus sendiri untuk mengetahui kehendak-Nya. Itulah sumber utama kekuatan anak Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati. Jika hari ini engkau belum pernah sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah bahwa Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak meminta kesempurnaanmu, Dia hanya meminta hatimu. Jika hari ini engkau merasakan dorongan dalam hatimu untuk menerimanya, ucapkanlah doa ini dengan iman. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan Engkau sebagai Juru Selamat di dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau mati di salib untuk menebus dosaku, dan Engkau bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Hari ini aku membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku.
Pimpinlah hidupku mulai sekarang dan jadikan aku pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Jika kamu telah berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa surga bersukacita atas keputusanmu hari ini. Carilah komunitas Kristen yang dapat mendampingi pertumbuhan imanmu, dan teruslah hidup dalam kasih dan firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.